Film live action Death Note merupakan sebuah film yang diadaptasi dari bestseller serial manga supranatural aksi misteri dengan judul yang sama karya Sugumi Oba dan Takeshi Obata yang dipublikasikan pada tahun 2003. Film pertama ini mencatat sebanyak 2,23 juta penonton dan berhasil mendapatkan 2,8 miliar yen, juga berhasil menempati peringkat pertama di box office selama 2 minggu berturut-turut. Untuk yang mengikuti manga dan anime ini mungkin sudah tidak asing lagi dengan ceritanya, meskipun ada beberapa bagian yang tidak diceritakan seperti dalam cerita aslinya. Film ini merupakan salah satu film yang banyak direkomendasikan untuk ditonton, apalagi untuk kamu yang suka dengan film dari Jepang dengan genre supranatural, aksi dan misteri. Dan berikut alur ceritanya. Diceritakan pada malam hari di kota Tokyo, sebuah buku jatuh dari langit yang bertuliskan Death Note. Kemudian di saat seseorang sedang menulis di buku tersebut terjadi 3 kasus kematian serentak karena serangan jantung. Padahal menurut kepolisian mereka tidak memiliki catatan medis apapun. Dan karena kejadian para kriminal yang mati mendadak sontak saja menjadi perbincangan hebat di negara Jepang. Lalu di penjara satu persatu tahanan meninggal karena serangan jantung. Kementerian menduga semua yang telah terjadi ini dikarenakan adanya virus misterius. Namun anehnya yang mati hanya orang-orang kriminal dan buronan para polisi. Diketahui orang yang melakukan semua itu menyebut dirinya Kira. Nama Kira pada saat itu menjadi trending topik di internet. Di samping itu juga banyak pro dan kontra tentang apa yang telah Kira perbuat. Di pusat kota Tokyo, Light yang sedang melihat berita tentang perampokan langsung mengeluarkan Death Note dan menuliskan nama perampoknya. Tak lama kemudian para perampok tewas karena serangan jantung. Keesokan harinya pada saat Light bermain basket, pacarnya yang bernama Shiori mengajaknya pergi makan. Light pun bercerita sebulan yang lalu dia sudah meretas database kepolisian. Dia melihat banyak kriminal yang tidak mendapat hukuman setimpal. Bahkan sampai ada yang dilepaskan untuk membuktikannya. Light mendatangi tempat hiburan malam dan ia menyaksikan sendiri para kriminal yang tidak ditangkap oleh polisi. Di sana Light juga diancam oleh mereka. Namun beruntungnya dia bisa pergi dan penuh rasa kesal. Lalu tidak sengaja dia menemukan Death Note. Di saat Light membaca panduan bukunya dia tidak percaya dan kebetulan di berita ada sebuah nama pembunuh dan ia pun iseng menuliskan namanya. Keesokan paginya di koran dia kaget karena kriminalnya mati mendadak. Karena penasaran, akhirnya dia membaca ulang panduan yang lebih buku. Kemudian Light bertemu kembali dengan kriminal yang kemarin. Dia pun mencoba Death Note-nya. Dan setelah 40 detik kriminal itu langsung tewas karena serangan jantung. Light nampak tak percaya dan pergi meninggalkannya. Namun dia dikagetkan dengan dewa kematian yang bernama Ryuk. Kepolisian terus menyelidiki tentang kematian misterius ini. Mereka berspekulasi kalau kematian ini adalah peristiwa pembantaian yang telah dilakukan oleh seseorang. Ketika Yagami mendatangi lembaga komisioner, dia juga mendapatkan info kalau dalam dari kematian itu ada di Jepang. Setelah itu Watari menunjukkan padanya tentang penyelidikan yang telah dilakukan oleh L. Ia menjelaskan kalau kematian ini adalah kematian yang telah dilakukan oleh seseorang yang sangat jenius. Dia juga menunjukkan hasil analisisnya kepada mereka. Ketua komisioner kepolisian menunjuk Yagami sebagai ketua tim investigasi lanjutan tentang kematian misterius. Kemudian Light yang ternyata adalah Kira merasa senang karena dunia sedang membicarakannya. Dia mempunyai prinsip untuk membuat dunia bebas dari kejahatan. Di samping itu juga Light memberi Ryuk sebuah apel. Tak lama setelahnya dia menonton TV yang sedang ada siaran darurat, dan isinya adalah organisasi internasional yang mengaku sebagai L. Ia menyatakan akan mencari Kira dan meremehkannya juga. Light pun tidak terima dan langsung menulis namanya di buku Death Note. Seketika L langsung tewas kena serangan jantung. Setelah kejadian itu ternyata yang tadi tewas bukanlah L yang asli. Ia adalah narapidana hukuman mati yang digunakan sebagai umpan dan L menonton Kira untuk membunuhnya. Light juga tertipu karena siaran ini bukanlah siaran langsung kepada seluruh dunia. Meski begitu Light tetap tidak gentar dan bertekad akan membunuh L. Di pagi harinya berita tentang L dan Kira sudah menjadi trending topik di Jepang. Di waktu yang sama Shiori dan Light pergi ke museum seni. Di tempat tim investigasi L memberitahukan analisisnya yang menyimpulkan Kira adalah seorang mahasiswa. Ternyata Yagami sebagai ketua tim investigasi adalah ayahnya Light. Di sini Light ingin membantu ayah untuk memecahkan kasus Kira. Namun ayahnya menolaknya secara halus karena kasus ini sangat berbahaya. Light sebagai anak yang baik pun mengerti.
Setelah itu ia menjebol database polisi untuk mengetahui laporan investigasi. Light kesel karena mereka tahu kalau pelakunya adalah mahasiswa. Ia pun menulis di Death Note untuk membunuh kriminal dalam 1 jam sekali. 3 hari kemudian, tim investigasi heran dan menyangka kalau ini bukanlah perbuatan mahasiswa. Tapi L menyimpulkan kalau Kira bisa memanipulasi waktu kematian dan telah mengetahui database kepolisian yang berarti Kira ada di sekitar mereka. Di sisi lain Light yang sedang jalan santai menyadari kalau ada yang mengikutinya. Ryuk pun bilang bahwa mereka sudah diikuti dari 2 hari lalu. Malamnya Ryuk bercerita kalau ia hidup dari sisa umur manusia yang mati. Karena buku Death Note dan menjelaskan juga tentang mata Shinigami yang bisa melihat nama dan sisa umur orang lain. Light sempat ingin tapi tidak jadi karena harus mengorbankan setengah dari umurnya. Setelah itu terjadi lagi 3 kasus kematian yang berada di dalam penjara. Namun kali ini bukan akibat serangan jantung saja, melainkan ada yang meninggalkan surat bunuh diri dan ada yang menggambar bintang sebelum tewas. Light nampak senang karena 3 kasus kematian itu persis dengan apa yang ia tuliskan di buku Death Note. Pada saat ia berita terjadi perampokan di Bank Taikai, 2 tersangka sudah tertangkap, namun 1 lagi masih buron yang bernama Kichiro Soreda. Pagi harinya Light bersama Shiori menaiki bis dan ia masih diikuti ketemu mereka. Dan ditanyalah oleh Light kenapa dia mengikuti, namun dia tidak menjawab apa-apa. Tak lama setelah itu buronan semalam menaiki bis dan membajaknya. Light menunjukkan rencananya pada potongan kertas tapi dicegah orang itu. Akhirnya stalker tersebut mengaku kalau dia adalah agen FBI yang bernama Rai Iwamatsu. Namun tiba-tiba Light menjatuhkan kertasnya. Buronan yang lihat pun mengambilnya dan seketika buronan melihat wujud Ryuk. Buronan yang ketakutan itu langsung menembaki Ryuk sampai pelurunya habis. Saking takutnya dia pun keluar bis, namun tertabrak oleh kendaraan lain. Akibat kejadian itu Shiori mengalami sesak nafas dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Rai yang melihat kejanggalan pada peristiwa itu langsung menatap tajam ke arah Light. Terlihat kecemasan pada wajahnya Rai yang telah memberikan data dirinya pada Light. Sepulangnya ia mengajak tunangan yang bernama Naomi untuk bertemu pendeta pada hari Sabtu. Di sisi lain Light berpikir kalau dia membunuh FBI yang tadi dia akan dicurigai. Maka dari itu ia berencana untuk membunuh semua agen FBI yang berada di Jepang tepat hari Sabtu. Di saat Naomi sudah menyiapkan berkas untuk datang ke gereja dengan wajah cemas, Rai membatalkan pertemuan mereka. Naomi yang merasa ada kejanggalan memutuskan untuk mengikuti Rai dari kejauhan. Ketika Rai berada di dalam kereta dia mengambil berkas yang berada di amplop coklat. Amplop itu berisikan beberapa kertas dan alat komunikasi untuk berbicara dengan Kira. Kemudian Light membunuh seseorang di samping Rai untuk membuktikan kalau dia adalah Kira yang asli. Light mengancam Rai untuk memberikan data informasi tentang agen FBI yang dia tahu. Rai pun menuliskan nama lengkap pemimpinnya pada lembaran pertama. Tak lama pemimpinnya mengirim email tentang nama anggota FBI lain. Ia pun memulai untuk menuliskan nama mereka. Setelah selesai semua Rai meletakkan berkas coklat tadi ke tempat semula. Kemudian di saat Rai turun dari kereta dia langsung jatuh kesakitan. Naomi pun mendatangi namun sayang Rai tewas akibat serangan jantung. Tak lama terjadilah tragedi atas kematian para anggota FBI yang lain. Ternyata kematian Rai itu emang sudah diskenario oleh Light di buku Death Note. Di tempat investigasi Yagami yang sudah mengetahui tentang kematian agen FBI yang ditugaskan oleh L membebas tugaskan semua anggotanya agar tidak tewas juga, namun masih ada beberapa orang yang masih mau menyelidiki ini. Setelah itu ke-6 orang tim penyelidik meminta untuk bertemu L agar mereka lebih percaya. Oleh karena itu Watari menuntun mereka untuk menemui L yang ada di apartemennya. Ketika sampai di apartemennya karena orang penyidik memperkenalkan dirinya pada L ini sudah tahu kalau Kira membutuhkan nama asli untuk membunuh. Maka dari itu L minta dipanggil Ryuzaki. Ia telah mendapatkan clue lagi kalau pada saat ini Kira sedang bereksperimen memanipulasi tingkah laku seseorang sebelum tewas. Di sisi lain Naomi yang penasaran terhadap Kira akhirnya memutuskan untuk ikut menyelidikinya. Lalu tim penyidik yang sudah beberapa rekaman langsung mengamati beberapa CCTV yang terekam di tempat kejadian. Di waktu yang sama Naomi datang untuk mendapatkan informasi tentang kejadian yang telah menimpa tunangannya. Kemudian L melihat CCTV dan mendapatkan suatu kejanggalan pada kejadian tersebut. Di sini L memberikan beberapa foto pada Yagami. L menyimpulkan kalau Kira adalah salah satu dari foto tersebut. L pun menentang Yagami untuk memasang kamera dan penyadap suara di rumahnya selama 7 hari. Yagami yang merasa dicurigai oleh L pun terpaksa menggunakannya.
Lalu Elle bercerita kalau tunangannya Naomi adalah agen FBI yang bagus yang pernah bekerja padanya. Di keesokan harinya Light menjadwalkan kematian seseorang untuk seminggu ke depan, ini untuk antisipasi jika Light masuk rumah sakit atau tertangkap di saat bersamaan. Ryuk tertuju pada TV yang menayangkan program memasak. Pada saat gadis itu diwawancara, dia mengatakan bahwa orang yang dikaguminya itu adalah Kira, karena Kira telah menyelamatkan dirinya. Di sini juga melihat kalau ada seseorang berambut botak mengambil tisu yang telah dibuang oleh gadis itu, lalu Naomi mendatangi Shiori. Dia memberitahu kalau Raye telah meninggal saat menyelidiki kasus Hira. Setelah itu Light yang sedang membaca buku dikagetkan oleh Shiori dan Naomi yang datang menghampirinya. Maksud tujuan Naomi mendatanginya adalah untuk memberikan kartu namanya kepada Light. Light juga tampak kaget setelah mendengar semua perkataan Naomi yang sudah mengetahui kalau dirinya itu adalah Kira. Segera mungkin Light langsung mencatat namanya untuk dibunuh. Tapi sangat disayangkan namanya Naomi disamarkan di dalam kartu tersebut. Ketika Light sampai di rumah dia langsung menyadari kalau ada seseorang yang telah masuk ke kamarnya. Semua pergerakan yang dilakukan oleh keluarganya Yagami terlihat di CCTV yang telah dipasang. Elle juga mengatakan kalau karakteristik IQ gaya hidupnya Light mendekati perilakunya. Kemudian Ryuk meminta apel kepada Light, tapi diabaikan begitu saja. Di supermarket Light memberikan Ryuk satu apel dan menyuruhnya agar bisa menemukan titik buta pada kamera-kamera yang ada di kamarnya itu. Di sisi lain Elle memberikan pernyataan pada Yagami jika Light tidak melakukan perbuatan yang mencurigakan dan terdapat pembunuhan lagi, Light dapat dibebaskan dari semua tuduhannya 3 hari dalam pengawasan. Watari memberitahu mereka telah terjadi 3 kasus pembunuhan. Dia nampak senang karena bukan keluarganya yang melakukan hal tersebut. Namun wajah senangnya itu tidak berlangsung lama setelah Elle mengatakan bahwa Kira dapat memanipulasi waktu kematian. 5 hari dalam pengawasan tidak membawakan hasil apa-apa. Dan di hari ke-7 pada saat Light selesai makan bersama dia mengambil keripik kentang dengan alasan untuk mendapat tenaga belajar semalaman. Di sisi lain ketika Elle dan tim penyelidik mendengar berita kematian, Yagami dan Elle tidak berpaling dan tetap mengawasi keluarganya lewat CCTV. Tak lama kemudian kasus kematian pun terjadi lagi. Akhirnya setelah itu Elle memutuskan untuk melepas kembali kamera CCTV yang berada di rumah Yagami. Ternyata kasus kematian itu adalah perbuatannya Light. Setelah rumahnya terlepas dari semua CCTV yang mengawasinya, dia langsung mengambil apel untuk Ryuk. Kemudian Naomi menelepon Elle yang mengatakan kalau dia akan mengorbankan nyawanya untuk membuktikan bahwa Light adalah Kira. Tak lama kemudian Shiori yang lagi ditodong sama Naomi menyuruh Light datang ke museum seni. Di samping itu juga ternyata mereka sedang diawasi oleh Elle dengan CCTV yang ada di museum seni tersebut. Yagami yang melihat mereka dalam keadaan bahaya langsung menyuruh untuk mengirim beberapa polisi ke museum seni. Di sini Naomi mengancam Light untuk mengakui kalau dia adalah Kira. Naomi juga memberitahukan identitas diri padanya. Light melihat hal tersebut pun memohon pada Naomi untuk menukar nyawanya. Saat polisi datang, Shiori berhasil meloloskan diri. Namun ia ditembak oleh Naomi. Light yang melihat hal tersebut langsung lari menghampiri. Tapi sayangnya Shiori meninggalkan Light untuk selama-lamanya. Setelah kejadian tersebut Naomi pun bundir. Ternyata semua kejadian ini adalah skema yang telah dibuat oleh Light. Dia memanipulasi kematian tersebut dengan tujuan agar dirinya bisa terbebaskan dari semua tuduhan-tuduhan yang mengarah kepadanya. Light bisa tahu namanya Naomi karena pas di kereta dia melihat Naomi membawa berkas-berkas pernikahan. Ia pun mendatangi gereja untuk mengetahui nama lengkapnya Naomi. Light menuliskan secara detail pada buku Death Note kejadian tadi. Dan lebih kejam lagi, Light juga membunuh Shiori. Ryuk sampai tidak habis pikir sama kelakuan jahat manusia yang satu ini. Padahal Shiori sungguh cinta dengan Light. Ia melakukan itu semua bertujuan untuk masuk ke dalam investigasi kepolisian yang akan merasa simpati dan mempercayainya tanpa keraguan. Di sisi lain, gadis cantik yang ada di TV lagi dikejar-kejar oleh seseorang. Dia berencana untuk membunuh gadis itu agar bisa mati bersamanya. Gadis yang terjebak dan meminta pertolongan itu tiba-tiba saja melihat kalau orang gundul yang mengajarnya terkena serangan jantung. Dia juga melihat buku hitam yang jatuh dari langit dan langsung mengambilnya. Kembali ke museum, Yagami datang untuk menjemput Light. Dia meminta ayahnya untuk memasukkan dirinya ke dalam tim penyelidikan. Seketika juga Elle datang menemuinya dan menerima Light untuk bergabung padanya, dan film pun selesai.